Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anitriani SPD, guru kelas 4 SDN 23 Betung. Nomor peserta UKG 2015-0310-7991, NIM A2G122371. Pada hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran IPAS kelas 4 kurikulum Merdeka Belajar dengan materi fotosintesis. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Baik semua ya? Ya, Bu. Oh, tidak semangat seperti itu. Coba semangat. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Sudah pikir? Sudah. Oke. Sekarang Ibu akan
dari bagian-bagian tubuh. Nah, ngomong-ngomong kata Azel Bu, fungsi dalam tadi tempat terjadinya fotosintesis. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fotosintesis. Ya, fotosintesis. Jadi tujuan kita belajar hari ini, sebentar, dibaca. Melalui demonstrasi, peserta didik dapat menganalisis bahan-bahan dalam proses fotosintesis dengan tepat. Iya, kemudian apa lagi Nazla? Melalui PPT, peserta didik dapat menganalisis proses terjadinya fotosintesis dengan tepat. Iya, kemudian apa lagi Priska Indah? Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan pentingnya proses fotosintesis di bumi dengan baik. Iya, jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalian nanti melakukan percobaan, membuktikan apakah benar daun itu melakukan fotosintesis. Nah, kemudian kalian akan mengerjakan RKPD dan juga berdiskusi. Hasil diskusi kalian akan dipresentasikan ke depan. Jadi itu nak ya. Hari ini siapa yang sudah makan? Iya. Oh, sudah semua. Nazla makan apa Nazla? Nasi goreng. Rizka Indah? Mie goreng. Nazla itu Nabila? Sayuran. Oh, makan sayuran. Azel apa Azel? Daging. Makan daging. Oke. Kalau ibu tanya lagi, kalian makan itu untuk apa sih? Ya? Untuk menghilangkan rasa lapar, pintar sekali. Apa Zel? Iya, untuk bertahan hidup. Apalagi Zel? Menambah tenaga. Iya, benar sekali. Bagaimana kalau kita tidak makan-makan? Akan meninggal. Hah? Iya, mati, meninggal. Nah, mati dan meninggal kalau kita tidak bisa. Nah, sekarang ibu tanya, bagaimana tumbuhan memperoleh makanan?
Lebih dari setengah dataran Indonesia yang sangat luas adalah hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sebab pencernaan. Seluruh tumbuhan membutuhkan fibra dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan memilihnya bersama mineral, peletah, daun, dan seluruh bagian tanah. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan. Dan gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan menggunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Maka dijadikan oleh tumbuhan. Nah, jadi video tadi siapa yang tahu tentang apa? Hutan. Hutan. Kenapa hutan? Karena 50% pulau di Indonesia itu adalah hutan. Iya, tentang Zazel. Apa lagi? Siapa lagi yang ingin menjawab tentang apa lagi? Ya, Sandrina? Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri. Iya. Kemudian apa lagi, Nazla? Tumbuhan tidak bisa makan karena tidak mempunyai sistem pencernaan. Iya. Kemudian apa lagi? Daun menyerap karbon dioksida dan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, jadi itulah yang ada di video tadi. Nah, jadi seperti yang di video tadi, cahaya matahari diserap oleh daun, kemudian karbon dioksida juga diserap oleh daun, air yang diserap oleh akar disalurkan oleh air ke daun. Nah, di daun inilah ada zat hijau daun atau klorofil, dimasaklah di sini bahan-bahan tadi sehingga menghasilkan karbohidrat atau zat makanan dan juga oksigen. Nah, jadi kita dapatkan oksigen itu dari fotosintesis. Lihat LKPD kalian, kerjakan LKPD. Coba kalian kerjakan LKPD kalian, ini simpan dulu yang untuk media tadi. Nah, silakan kerjakan. Ini yang diskusi. Ini Mak. Nah, buat nama kalian dulu, buat nama kalian kelompok. Ya, bagaimana?
untuk melakukan fotosintesis. Iya, baik. Selanjutnya, apalagi Bagaimana alur proses? Oh, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Nah, coba. Karena jika proses fotosintesis tidak ada, maka karena manusia dan hewan mendapatkan oksigen untuk bernapas. Bagaimana alur fotosintesis? Proses Mereka fotosintesis terjadi, energi cahaya diserap oleh daun. Daun yang ini menjadi hijau, daun menyerap air yang didapat dari akar, kemudian menyerap karbon dioksida dan dengan bantuan matahari melakukan fotosintesis yang menghasilkan zat makanan atau karbohidrat dan juga oksigen. Iya, baiklah. Jadi itu hasil dari kelompok lavender. Ada yang ingin bertanya? Iya. Ibu Bunga, silakan. Jika saya dan kelompok bunga bertanya, apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Nah, apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis? Tumbuhan melakukan fotosintesis dengan menggunakan energi cahaya, klorofil, air, dan karbon dioksida. Iya. Bagaimana Kelompok lavender? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Iya. Silakan. Kelompok siapa lagi yang ingin bertanya? Dari kelompok tumbuhan ini bertanya, apa hasil dari fotosintesis? Nah, ya, apa hasilnya? Oksigen saja. Dan juga karbohidrat. Oksigen dilepas tumbuhan ke udara. Karbohidrat disalurkan ke seluruh tubuh sehingga tumbuhan bisa makan. Iya, tepuk tangan untuk kelompok lavender. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Nah, silakan. Nah, Kami dari kelompok tumbuhan. Saya Jessica, saya Andika. Kami akan mempresentasikan hasil diskusikan tumbuhan mendapat karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Karbon dioksida diserap oleh daun. Karbon dioksida merupakan udara yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. selanjutnya. Apa hubungan antara tumbuhan manusia dan hewan pada proses fotosintesis? Apa hubungannya? Hewan dan manusia bernapas menggunakan oksigen O2 hasil fotosintesis. Nah, iya. Bagaimana kelompok? Manusia bernapas memerlukan oksigen. Hewan juga bernapas memerlukan oksigen. Ingin bertanya? Saya dari kelompok lavender ini Iya. bertanya. Iya, silakan. Menurut kalian, apakah cahaya mempengaruhi fotosintesis? Nah, Ya, karena untuk melakukan fotosintesis memerlukan cahaya matahari, sehingga cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap fotosintesis. iya, baik, oke. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok tumbuhan. Apa Zel? Tidak ada. Oke, selanjutnya kelompok ketiga. Kelompok bunga. Bunga dahlia. Kami dari kelompok bunga. Sebentar. Coba kelompok lavender bagaimana? Ada temannya yang ingin presentasi? Coba tolong di ini kelompok.
Jadi fotosintesis tidak dapat dilakukan pada batang ataupun akar. Iya, oke, baik, benar sekali. Karena klorofil itu hanya ada di daun. Sedangkan untuk melakukan fotosintesis itu butuh klorofil atau zat hijau daun. Silakan, siapa lagi yang ingin bertanya? Saya dari kelompok tumbuhan ingin bertanya. Iya. Menurut kelompok kalian, bisakah tumbuhan melakukan fotosintesis tanpa cahaya? Tidak, karena untuk melakukan fotosintesis memerlukan cahaya. Nah, ya, baik, ya, benar sekali. Selanjutnya, kelompok lavender, silakan. Saya ingin bertanya. Menurut kalian, apakah daun yang berwarna lain seperti coklat, kuning bisa melakukan fotosintesis? Nah, jadi kalau daun menurut kalian baik, Ibu yang benar. Menurut kalian, apakah daun yang tidak berwarna hijau itu dapat melakukan fotosintesis? Hah? Tidak. Tidak. Nah, jadi baik, untuk itu Ibu yang akan menjawab. Jadi, biarpun daunnya tidak berwarna hijau, tetapi daun juga bisa melakukan fotosintesis. Hanya saja kadar dari zat hijaunya itu berbeda. Nah, tetapi zat hijau daun itu lebih banyak ke daun yang berwarna hijau. Tapi apakah jika daunnya berwarna coklat atau hijau itu tidak bisa melakukan fotosintesis? Ya, tetap bisa melakukan fotosintesis walaupun warnanya berbeda. Hanya saja klorofil yang dikandung pada daun tersebut berbeda. Ya, itulah jawaban diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok bunga. Oke, itulah yang kita diskusikan tentang fotosintesis. Apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan fotosintesis? Energi cahaya, klorofil, air, dan karbon dioksida. Ya, benar sekali, karbon dioksida. Nah, bawa lembar ini, kita lihat hasil eksperimennya. Baik. Kami di Jesse. Ya, bagaimana? Sudah ada? Sudah kalian amati apa yang terjadi pada daun? Ada gelembung. Oh, ada gelembung kecil. Nah, itu adalah proses fotosintesis. Nah, jadi dengan bantuan sinar cahaya matahari, air, dan karbon dioksida sehingga terjadinya proses fotosintesis. Dan gelembung-gelembung ini adalah bukti bahwa daun ini sedang berfotosintesis. Nah, itu. Oke, itulah pelajaran hari ini tentang fotosintesis. Coba Jesse, apa saja bahan untuk melakukan fotosintesis? Cahaya matahari, klorofil, air, karbon dioksida. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Jesse. Hasil dari fotosintesis itu apa sih? Coba Sabrina. Hasil dari fotosintesis Oksigen, dan juga karbon ya. Karbohidrat, Apa Zel? oksigen dan karbohidrat. Ya, jadi hasil dari fotosintesis itu adalah oksigen dan juga karbohidrat. Nah, selanjutnya apa sih hubungan antara manusia, hewan, dan juga tumbuhan? Manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas Iya. ataupun untuk dimakan, sedangkan tumbuhan butuh karbon
hasilnya ya, itu Sandri. Yang Sandri jawab tadi tuh. Selesai. Selesai. Azer sudah selesai. Ya, nanti kita buka teman-temannya. Diperiksa lagi aja, nanti ada yang salah. Boleh aja. Hasilnya saya mulai dari tahu. Ayo. Hati kekamu di ini bagus, jadi ini di kamu dan apa? Hah? Apa Not? Hah? Tidak boleh kerja sama nak ya? Oh selesai, oke selesai. Koneksi Bluetooth dihentikan. Oke, yang sudah selesai silakan kumpul. Ya, Azel sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Dia nggak soal kita ini deh. Cap. Udah aja. Kita bahas bersama. Nomor 1, siapa yang ingin menjawab? Perhatikan daftar tumbuhan di bawah ini. Azer. Cahaya matahari. 1 cahaya matahari, 2 air, 3 karbon dioksida, 4 oksigen, 5 karbohidrat, 6 klorofil. Bahan yang dibutuhkan untuk tanaman melakukan fotosintesis apa saja? 1, 2, 3, dan 6. Iya, benar sekali. Tangan Azer. Nomor 2, siapa yang ingin menjawab? Tumbuhan mengambil energi cahaya dari matahari dan dimasukkan ke dalam bagian kloroplast daun. Klorofil daun menangkap energi cahaya matahari, akan menyebabkan air dari dalam tanah dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Daun menyerap karbohidrat dari udara. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan memasak di bagian kloroplast. Hasil masakan daun yaitu Oksigen dan karbohidrat. ya, Jesse. Silakan Jesse. Oksigen dan karbohidrat. Iya, benar sekali. Jadi oksigen dan karbohidrat. Tangan untuk Jesse. Nomor 3, siapa? Hubungan timbal balik antara manusia, hewan dan tumbuhan yang benar adalah A. Manusia dan hewan membutuhkan oksigen saat bernapas, sedangkan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk fotosintesis. Ya, jadi nah, oke, selanjutnya tepuk semangat. Semangat karena ini pulang ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kira-kira